Karena dasarnya cuman kebiasaannya gitu. Kalau akal tuh pasti 1 tambah 1 2 itu bukan karena kebiasaan. Kebiasaannya memang 1 tambah 1 2. Bukan. Memang akal tidak bisa menerima selain itu. Tidak perlu ada kebiasaan-kebiasaan. 1 tambah 2 3 itu keputusan akal, bukan karena kebiasaan. Maka hukum akal ini kalau memang betul-betul murni akal, manusia yang berakal semua mesti mufakat. Maka tidak ada khilafiyah dalam hitung, nggak akan ada. Hitung itu yang ada keliru atau benar, nggak ada khilafiyah. Nah, ini kalau menurut orang Jawa 1 tambah 1 3 kok Pak? Oh, orang gila bukan orang Jawa. Ya. Jadi kalau akal itu tidak mungkin ada khilafiyah. Kalau adat, nah, mungkin banyak khilafiyat karena adat itu bisa berubah-ubah. Hukum syara juga mungkin ada khilafiyat karena memahami khitabullah itu orang kadang-kadang berbeda-beda pahamnya. Tapi kalau hukum akal tidak boleh ada khilafiyat. Kalau ada khilafiyat pasti salah satu salah kalau hukum akal itu. Karena hukum akal itu hukum hitung-hitung, hukum hitung. Dasarnya hitungan, wis ono wiring gese. Gak iso dibelokne karo sapa wae. Mau dibelokne krana kleru ngitunge, ya ngono kuwi tak masalahe. Nah, ilmu tauhid itu kita ini ingin membahas apa-apa itu dengan hukum akal ini. Jadi tidak pakai kitabullah sunnah Nabi gitu, bukan begitu. Kitabullah sunnah Nabi itu menyuruh kita untuk menggunakan akal, maka kita gunakan akal. Kita menggunakan akal itu juga mengikuti perintah Allah sunnah Nabi itu. Bisa kamu katakan ilmu kalam itu tidak ada kaitan dengan kitabullah sunnah Nabi. Kitabullah sunnah Nabi menyuruh kita menggunakan akal, ya gunakan akal. Kenapa ini menggunakan hukum akal? Karena yang kita kehendaki daripada ilmu kalam itu keyakinan yang pasti, dan keyakinan pasti itu hanya didapatkan dengan hukum akal. Akal tidak bisa menerima kalau ada makhluk nggak ada kholiknya. Ini semua orang yang berakal bisa menerimanya. Ada makhluk nggak ada kholiknya, nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Tapi kalau matahari terbit dari timur, itu hukum adat. Hukum adat itu tidak pasti. Kalau yang menciptakan matahari itu menghadap di timur, utara, selatan. Itu bukan pasti. Kalau hukum akal itu pasti. Lah sudah nyata loh Pak. Sudah beribu-ribu tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun matahari terbit dari timur. Kamu kok tidak memastikan? Oh, kamu itu bagaimana toh? Saya tidak bisa memastikan itu. Karena apa? Karena masalah matahari terbit dari timur itu bukan pasti. Itu karena yang membuat matahari diterbitkan dari timur. Umpama diterbitkan dari utara, ya akan terbit dari utara. Nah nyatanya nggak pernah ada dari utara. Ya itu karena yang membuat nggak mau dari utara, maunya dari timur. Bukan pasti dari timur, tidak. Tetapi kalau hukum akal itu pasti. Setiap benda ada tempatnya. Itu akal manapun, kalau waras itu nggak bisa membayangkan, nggak bisa menerima ada benda nggak ada tempat. Maka para ulama ahli kalam mengatakan apa itu Tuhan itu tidak bertempat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan benda. Tuhan itu bukan benda, maka tidak perlu tempat. Berarti contoh seperti itu loh. Nggak bisa digambarkan dalam akal, tidak bisa diterima oleh akal. Benda nggak ada tempat, benda nggak ada penciptanya. Paham ini hukum akal? Hukum akal itu mesti saya dengan kamu sama, itu nanti kesimpulannya. Kalau kamu betul-betul berpikir yang murni, nggak mungkin berbeda.
Maka istilahnya, nah untuk menyimpulkan hukum akal itu namanya burhan. Maka dikatakan al-barohin al-qot'iyah, burhan yang mesti ya. Kalau orang itu berpikir lurus. Apakah semua masail ilmu kalam itu tidak ada khilafiyah? Yang pokok nggak ada khilafiyah, tapi yang apa itu tidak pokok mungkin aja terjadi khilafiyah karena terlalu rumit dipikirkan oleh manusia. Tapi yang pokok wujudnya Tuhan, ini nggak ada khilafiyah. Kita mbakok mukhalafatu hawadisi wahdainat qadat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muditan, nggak ada khilafiyah itu. Kalau khilafiyah berarti otaknya nggak waras. Itu orang kali kalam gitu itu. Ini pasti. Nah. Semua orang yang berakal, Islam, kafir sama, mesti akan punya kesimpulan yang sama. Nabi itu benar, itu orang kafir, orang iman kesimpulannya mesti sama. Kalau orang kafir kok nggak percaya, itu karena kesimpulannya keliru. Oh, Nabi itu sudah punya mukjizat-mukjizat yang begitu banyaknya, tapi dia tidak mau mendengar adanya mukjizat, ditutup telinganya, ya jadi nggak percaya. Itu babnya lain. Mestinya kalau orang itu berpikir secara wajar, pasti akan membenarkan Nabi, pasti. Itu menurut pandangan ilmu kalam. Nek wong dakwah nggak ngono, wis kabeh iki hidayah, pinter kaya apa ngarane ya. Wi pandangane wong dakwah. Pandangannya ngono kalam gak ngono kuwi. Uteke gak waras, gak masalah gak hidayah, uteke gak waras. Genah bukti kaya ngene kok gak panggah gak percaya, utek ra waras. Lah sebab gak waras apa wong gak oleh hidayah? Ya bener kabeh atine. Jadi bener kabeh.